Saya akan menjelaskan kedatangan Jepang ke Indonesia. Masuknya negara Jepang Indonesia pertama kali diincar dari melalui Ambon dan menguasai seluruh kepulauan Maluku. Dari Jepang menguasai kepulauan tersebut. Dari situ meskipun pasukan KNL atau konflik Netherlands Indies Lager dari pasukan Australia berusaha menghalangi, tetapi kekuatan Jepang tidak bisa dibendung oleh pasukannya tersebut. Dari situ di daerah Tarakan dan Kalimantan Timur kemudian dikuasai oleh Jepang bersama dengan Balikpapan. Dikuasainya tersebut dilakukan pada tanggal 12 Januari 1942 dan Jepang kemudian menyerang Sumatera setelah berhasil masuk ke Pontianak. Lalu para Indonesia menjajah Indonesia pada tahun 1942 setelah Hindia Belanda menyerah dan melepaskan kekuasaannya dari Indonesia. Jepang menjadikan Indonesia sebagai pusat atau markas militer di Asia Tenggara karena Jepang mengetahui sumber daya yang berlimpah dan menguntungkan Jepang nantinya. Setelah lama kemudian Jepang membuat kebijakan-kebijakan yang dengan membuat kebijakan lagu Indonesia Raya diperbolehkan untuk didengarkan dan dinyanyikan oleh rakyat Indonesia. Indonesia yang digunakannya rakyat Indonesia pada saat itu, dan terakhirnya dan lagu Indonesia Raya lagu Indonesia Raya berdampingan dengan lagu Kimigayo dengan bendera Indonesia dan didampingi dengan bendera Hinomaru. Sambutan rakyat Indonesia kepada Jepang. Sambutan rakyat Indonesia. Sambutan rakyat Indonesia dilakukan dengan senang hati karena bangsa Indonesia menyebutkan kepada bangsa Jepang menyebutkan kepada saudara dengan kata saudara tua. Dari situlah bangsa Indonesia percaya bahwa bangsa Indonesia bisa terlepas dari penjajahan dari Belanda. Dan juga mereka percaya dengan ramalan Jayabaya. Sementara itu, pihak Jepang terus melakukan propaganda untuk menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Setiap kali lagu Indonesia Raya di samping dengan lagu Kimigayo dengan Merah Putih dengan berdamping dengan Hinomaru. 3. Pembentukan pemerintahan militer. Pada pertengahan 1942, pembentukan militer terjadi pada pemerintahan Belanda yang diusulkan oleh pemerintahan oleh Jepang. Beberapa pemerintahan Belanda yang dulunya dikuasai dibagi 3 dengan kekuasaan Jepang. Setelah Belanda menyerah dan kekuasaan Jepang ingin menguasainya dengan dibagi 3 wilayah, yaitu pemerintahan militer angkatan darat bekas, yaitu tentara ke-25 atau Tomi Syudan untuk Sumatera. Yang kedua pemerintahan militer angkatan darat yaitu tentara ke-16 atau Asumadan untuk Jawa dan Madura. Yang ketiga pemerintahan militer angkatan laut yaitu Nurmada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan pusatnya berada di Makassar. Saya akan menceritakan tentang pemerintahan sipil. Pemerintahan sipil untuk mendukung kelancaran dan pendudukan Jepang yang bersifat militer. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha untuk menggerakkan sistem pemerintahan di daerah dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang pemerintahan Shu serta Takubotsui. Pemerintahan Shu ini dipimpin oleh Souchukan karena Souchukan memiliki kekuasaan seperti gubernur yang meliputi kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Saya akan menceritakan dari bagian B, organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang.
yaitu satu gerakan A. Gerakan 3A ini organisasinya dilakukan oleh untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia. Jepang membentuk sebuah perkumpulan yaitu Gerakan 3A. Gerakan 3A ini memiliki semboyan. Gerakan 3A ini dibentuk 29 Maret 1942. Gerakan 3A ini membuat semboyan yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Sebagai pimpinan gerakan ini, bagian propaganda Jepang atau Sedembu telah menunjukkan bekas tokoh Parindra Jawa Barat seperti Mr. Sudin sebagai ketua yang dibantu oleh beberapa tokoh, yaitu Kasutan Pamuncak dan Muhammad Saleh. Jepang berusaha agar perkumpulan ini jadi wadah propaganda yang efektif. Menjelaskan organisasi pusat tenaga rakyat atau Putra. Organisasi setelah gerakan 3A ini dinyatakan gagal, kemudian Jepang berusaha dan mencari organisasi baru untuk para muda, untuk para tenaga rakyat, yaitu melakukan organisasi-organisasi yang diketuai oleh tokoh Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Endus Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Hamas Mansur. Organisasi Pusat Tenaga Rakyat ini dibentuk pada 1 Maret 1942. Saya akan menjelaskan nomor 3 C bagi Majelis Islam ala Indonesia. Majelis Islam ala Indonesia didirikan pada tanggal 4 September 1942 dan yang diketuai oleh KH Hashim Asy'ari, menjadi organisasi Islam yang pertama dibentuk oleh pemerintahan Jepang. Dengan Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI, mereka melakukan semboyan yaitu berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan jangan pecah belah. Adapun tugas-tugas dan wewenang dari MIAI adalah: 1. Menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengharmonisasikan Islam dan tuntutan perkembangan zaman. Yang ketiga, ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Selanjutnya, Jawa Hokokai. Pada tahun 1994, situasi Perang Asia Timur mulai berbalik. Tentara sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Kebaktian dan dimasuk memulai itu mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan, melaksanakan suatu tindakan dengan bukti. Jawa Hokokai adalah organisasi pusat yang anggotanya terdiri atas bermacam-macam atau himpunan kebaktian sesuai dengan bidang dan profesinya. Misalnya, Kyoiku Hokokai atau kebaktian para pendidik dan guru-guru. Isi Hokokai atau wadah kebaktian para dokter. Tujuan dibentuk organisasi ini supaya meningkatkan daya tarik Indonesia agar lebih percaya kepada Jepang untuk mengalahkan rakyat Belanda. Saya akan menjelaskan tentang organisasi semi militer. Organisasi semi militer adalah organisasi yang tidak dikhususkan untuk melakukan pertahanan secara militer, namun lebih cenderung ke arah keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan rakyat. Pelatihan di bidang militer tetap ada, namun tidak begitu ditekankan. Organisasi semi militer ada 4, yaitu pengerahan tenaga pemuda, yaitu kelompok pemuda yang memegang peran penting di Indonesia apalagi milik jumlah yang sangat besar. Barisan Pemuda Rakyat. Pengerahan rakyat pemuda ini diresmikan pada tanggal 11
Juni 1942 dengan pimpinan Dr. Slamet Sudipyo dan S.A. Saleh. Sebenarnya SBPAR bagian dari gerakan 3A ini diprogramkan latihan di PBAR diadakan dalam jangka waktu 3 bulan dan jumlah peserta yang tidak dibatasi. Saya akan menjelaskan organisasi Seinendan. Seinendan atau Korps Pemuda dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943. Anggotanya terdiri dari para pemuda yang berumur 14 sampai 20 tahun. Organisasi ini untuk dikhususkan oleh para pemuda yang ingin masuk ke dalam organisasi tersebut. Tujuan utama dibuat organisasi ini yaitu mempersiapkan para pemuda Indonesia untuk membantu tentara Jepang dalam menghadapi sekutu dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Pada awalnya anggota Seinendan berjumlah 3.500 orang pemuda dari seluruh Jawa tersebut. Yang ketiga, Keibodian atau Barisan Pembantu Polisi. Anggota Keibodian terdiri atas pemuda yang berusia 23 sampai 25 tahun yang dibentuk pada tanggal 29 Maret 1943. Organisasi ini dibentuk sudah matang untuk mengatakan perang. Barisan ini di Sumatera disebut Bogodan, di Kalimantan disebut Borneo Koden Hukukan. Tujuan utama dibuat organisasi ini supaya agar dapat membantu tugas-tugas polisi di Jepang dan menjaga keamanan lalu lintas dan keamanan rakyat. Organisasi Keibodian ini berada di bawah pengawasan polisi Jepang secara ketat dan anggotanya tidak terpengaruh oleh golongan nasionalis. Saya akan menjelaskan Sui Shintai atau Barisan Pelopor. Sui Shintai merupakan bagian dari Jawa Hokokai yang dibentuk pada tanggal 25 September 1944. Tujuannya yaitu meningkatkan kesiapsiagaan rakyat untuk bertahan secara total di serangan sekutu. Organisasi semi militer ini atau Barisan Pelopor ini dibentuk oleh seseorang nasionalis, oleh Insinyur Soekarno yang dibantu oleh RP Suroso, Otto Iskandar dan Buntaran Morto Atmojo. Fujinkai atau Barisan Wanita. Fujinkai dibentuk pada Agustus 1943. Anggota wanitanya berumur 15 sampai 15 tahun ke atas. Tujuannya yaitu untuk membantu Jepang dalam perang dalam bertugas di garis belakang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Ketika suatu perang semakin buruk, Fujinkai juga diberi latihan militer sederhana agar dapat membantu perang. Bahkan pada tahun 1944 dibentuk pasukan Srikandi. Yang terakhir Hizbullah didirikan pada 15 Desember 1944. Beranggota pasukannya sukarelawan pemuda Islam yang dinamakan Hizbullah atau Tentara Allah. Bahasa Jepang disebut Kaiko Seinin Teishinti. Ketua pengurus pusat Hizbullah yaitu KH Jainul Arifin dan wakilnya adalah Muhammad Roim. Hizbullah merupakan organisasi semi militer di bawah naungan Masyumi. Saya akan menjelaskan organisasi militer, yaitu organisasi militer Jepang adalah organisasi yang memiliki tujuan khusus untuk melakukan pertahanan secara militer dalam rangka mempertahankan wilayah Indonesia. Dalam organisasi ini, pelatihan kemiliteran sangat dinomorsatukan. Organisasi militer ada beberapa, yaitu 1. Pembela Tanah Air atau PETA. Pembela Tanah Air atau PETA ini dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Tujuan utamanya yaitu mempertahankan Indonesia apabila tentara sekutu yang menyerang. Pembentukan PETA dilakukan atas perintah Gatot Markopraja kepada Panglima Tertinggi Jepang Letjen Komaichi Harada pada 7 September 1943. Untuk menjadi anggota PETA, para pemuda dididik secara militer secara khusus di Tangerang. Beberapa tokoh-tokoh militer yang berhasil
didikan peta, yaitu Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, Supriyadi, Jenderal Amayani, Jenderal Soeharto, dan sebagainya. Yang kedua, Heiho, pembantu prajurit Jepang. Heiho merupakan pembantu yang dibentuk pada April 1943, merupakan prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Syarat-syarat untuk menjadi tentara Heiho yaitu usia 18 tahun sampai 25 tahun, yang kedua memiliki badan sehat, yang ketiga berkelakuan baik, yang keempat berpendidikan minimal sekolah dasar. Tujuan pembentukan Heiho adalah membantu tentara Jepang setelah lulus, anggotanya langsung dimasukkan ke dalam kesatuan komando tentara Jepang dan siap dikirim ke medan pertempuran seperti ke Malaysia, Birma, dan Kepulauan Solomon. Terima kasih.